Pemirsa, sebagai salah satu tempat layanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak disabilitas, Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Jakarta berupaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi ABK meski di tengah pandemi COVID-19. Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, para terapis tetap memberikan pelayanan maksimal berbagai jenis terapi untuk semua kasus seperti terapi wicara, fisioterapi, dan okupasi. Di tengah pandemi COVID-19, proses pengobatan atau terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus tetap dilakukan di Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Hal ini dikarenakan selama COVID-19, anak-anak disabilitas minim mendapatkan perhatian. Beragam pelayanan diberikan bagi anak-anak disabilitas seperti fisioterapi dan okupasi terapi untuk anak berkebutuhan khusus cerebral palsy, Down syndrome, hiperaktif, dan gangguan motorik. Lalu ada pula terapi wicara yang diberikan bagi anak-anak yang sulit berkomunikasi dan mengalami gangguan dalam organ artikulasi, serta beragam terapi lainnya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, para terapis atau tenaga medis diwajibkan menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker dan face shield, serta mengenakan sarung tangan. Setiap harinya, YPAC bisa menerima puluhan anak difabel. Sebagian besar anak berkebutuhan khusus membutuhkan terapi dan pengobatan yang rutin dilakukan setiap hari. Sementara saat ini, kebanyakan layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sibuk menangani pasien COVID-19, sehingga para orang tua anak difabel mencari alternatif pengobatan untuk anak-anaknya. Diharapkan pemerintah juga memberikan perhatian khusus dan memperbanyak wadah bagi anak-anak penyandang disabilitas, karena mereka memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mendapatkan layanan kesehatan. Ya, untuk mengetahui seperti apa layanan terapi yang diberikan bagi ABK di tengah pandemi seperti saat ini, kita akan membahasnya dengan Bapak Jerry Novaro Samuel, selaku Manajer Layanan Kesehatan YPAC. Selamat pagi Pak Jerry, apa kabar Pak? Ya. Baik, Pak Jerry bisa mendengar suara kami Pak? Ya, dengar Mas. Baik. Bisa diceritakan Pak, ini saat ini kan sedang PSBB ya? Iya, baik. Saat ini sedang PSBB, lalu bagaimana dengan penanganan anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus? Tentu kan mereka memiliki kesulitan sendiri ya, setiap anak juga pasti ini mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan penanganannya selama pandemi seperti saat ini Pak Jerry? Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, masyarakat disabilitas yang ada di Indonesia. Kami dari YPAC Jakarta sangat mengapresiasi kerja pemerintah khususnya untuk memberikan keyakinan, kepercayaan kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan layanan. Ya. Nah, khususnya di layanan kami di YPAC Jakarta, standar yang kami lakukan adalah mengikuti arahan dari pemerintah khususnya DKI Jakarta saat ini. Kita dengan adanya pembentukan Satgas COVID sama Mas, kita punya juga dengan protokol yang telah kita mengikutinya dari arahan pemerintah. Nah, dalam hal pelayanan di sini, karena saat ini kegiatan kita itu khususnya hari ini sudah masuk ke PSBB transisi, kami tetap melayaninya 50%. Jadi tidak bisa seperti yang kemarin mungkin lebih sedikit, tapi saat ini memang kami masih mencoba dengan 50% penerimaan dari masyarakat yang ingin mengikuti program terapi, walaupun OT, fisioterapi, ataupun terapi bicara. Mereka tetap bisa mendapatkan layanan itu dengan standar yang kita tentukan dengan protokol COVID. Demikian, Mas. Baik, jadi memang tetap bisa dilakukan layanan-layanan terapi seperti sebelumnya, tapi memang ada protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi. Ada kendala tidak selama proses belajar ini jalani dalam masa pandemi? Apakah ini ada solusi baru atau ada inovasi baru yang diterapkan untuk bisa tetap memberikan terapi yang terbaik untuk anak-anak disabilitas? Iya, terima kasih. Untuk inovasi dan standar yang awal kita lakukan adalah saat ini untuk pelayanan langsung pada mereka, kita menggunakan APD, ya, alat pelindung diri dengan penggunaan masker, face shield, dengan menggunakan gaun, kita ada ya. Nah, di sini mungkin untuk awal beberapa anak itu agak
takut, agak tidak nyaman. Kenapa? Ini siapa yang pegang saya? Karena tidak mengenal kita. Dan biasanya kami dengan bercanda, ya, kita membuka sedikit, memperlihatkan wajah kita, oh bahwa ini om ini atau ini tante ini, oh sudah biasa mereka kenal. Nah, kemudian standarnya adalah tetap mereka datang ke YPAC Jakarta itu dengan hal yang berbeda. Artinya setiap anak harus dites dulu temperaturnya mulai dari depan, kemudian dipastikan, diyakinkan kalau mereka dalam keadaan secure, artinya dalam keadaan sehat. Nah, itu baru mereka menunggu untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan yang biasanya kadang-kadang kita memperbolehkan keluarga yang lain untuk ikut masuk, di sini hanya cuma satu orang untuk mendampingi. Atau di dalam itu maksimal ruang itu tidak boleh lebih dari 10 orang karena ruangan kita memang besar sekali. Jadi di sini kita berharap mereka harus secure. Jangan sampai nanti dengan adanya orang lain yang masuk lebih dari dan sudah ditentukan mereka malah tidak nyaman, ya. Dan untuk teknologi untuk saat ini kita menggunakan virtual. Kita menggunakan dengan orang tua, video call situ ya, penggunaan dengan virtual ini, dan kami rasa ini sangat efektif karena mereka juga tetap bisa menanyakan bagaimana program yang ada di rumah. Kami tetap menyampaikan kepada para terapis untuk okupasi terapi, terapi bicara dan fisioterapi khususnya, itu bagaimana cara yang mudah. Artinya yang kita lakukan adalah memberikan stimulasi. Orang tua bisa melakukan stimulasi. Contohnya yang mudah adalah berguling misalnya. Jangan sampai tidak digerak persendian yang di tubuh kita itu harus stimulasi. Contohnya untuk bicara oral motor atau bicara masalah di darat mulut itu juga distimulasi, ya, bisa dengan makanan, dengan alat bantu dan lainnya. Jadi perlu distimulasi. Untuk OT misalnya, okupasi terapi, jadi lebih untuk fine motor, bagaimana dia buka baju, pakai baju dan lainnya. Dan kami memberikan hal-hal yang lebih mudah untuk dipahami pada keluarga. Oke, baik. Ternyata ini orang tua juga menjadi support system yang penting juga ya Dika di rumah, karena tidak mungkin setiap hari anak-anak berkebutuhan khusus ini setiap hari terapi di YPAC. Jadi di rumah pun juga harus melakukan terapi. Tapi pertanyaannya berapa jam baiknya satu hari untuk memberikan terapi kepada anak, dan pastikan ada step-stepnya nih, tidak bisa langsung melakukan hal-hal yang tadi Pak Jerry lakukan. Apa yang pertama kali dan difabel jenis apa yang baiknya itu diberikan terapi yang simple untuk orang tua yang mungkin awam dalam memberikan terapi kepada anak berkebutuhan khusus, Pak Jerry? Iya, kami di YPAC Jakarta ini kita merupakan center untuk Jakarta CP Center sebenarnya. Jadi untuk CP, penyandang cerebral palsy atau penderita dengan cerebral palsy. Jadi kita sudah, kalau pasien kami itu atau klien kami itu, kita sudah mempunyai standar atau level mereka adalah di level yang paling bawah atau very high support, kemudian functional support dan academic support, ya. Jadi disitulah kita bisa melihat. Kalau untuk yang lebih ke level yang very baik, sepertinya terputus. Ya, silakan Pak. Berhubungan dengan berhubungan dengan body movement. Jadi artinya mulai dimiringkan badannya ke kiri ke kanan. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan teknis dengan Pak Jerry. Ini memang dibutuhkan kerjasama dari dua pihak ya, dari layanan terapinya dan juga orang tua di rumah. Betul, itu sendiri yang memang akan membuat anaknya lebih cepat juga berkembang. Karena orang tua pastinya lebih lama bersama anak dan mengetahui juga apa yang dibutuhkan sang anak. Baik, pemirsa, ini sangat inspiratif. Sayangnya memang harus terputus karena kendala teknis, tapi tetap semoga bisa jadi inspirasi juga untuk ibu-ibu di rumah. Baik, kita masih akan kembali lagi dengan perbincangan yang menarik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.